warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil, al-ulama al-ajla, nafa'ana Allah bi ghazir 'ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Wa sallallahu an yajma'ana ma'ahum ma'al habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi afdhalus salam wa azka salam. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, para habaib al-afadil, para ulama, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Al-faqir, hamba Allah yang dhaif, hari ini diberikan kesempatan, tak pernah terlintas di pikiran bahwa akan bersama para habaib di tengah majlis ta'lim Al-Habib Ali Al-Habsyi. Allahu Akbar. Wa la taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka amwat, meninggal dunia, bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun, kamu saja yang tak dapat merasakan kehidupan mereka. Berapa banyak orang yang hidup di tengah kita, hidup buka open house, buka house, rumahnya terbuka dalam acara Idul Fitri, buka rumahnya 24 jam, disediakan makanan, siapapun tidak mau mampir singgah karena makanannya haram. Tapi ada orang yang sudah lama meninggal dunia, hari ini melimpah ruah, mereka tidak pernah meninggal, mereka tetap kekal abadi di dalam hati kita semua. Ada Al-Habib, Habibuna, Sayyiduna, orang yang kita cintai, Al-Habib Ali Al-Habsyi. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh berjalan dari mulai, kenapa Ustaz jauh berjalan? Mobil tidak bisa masuk. Berhenti, stop, berhenti Ustaz, terus. Saya heran, ini pasar apa pengajian? Main sekali. Saya lihat di sebelah kanan ada foto saya, kalender saya sudah keluar. Saya belum punya. Luar biasa. Ini majlis, masya Allah, tabarakallah. Ini sedang mengingatkan Abdul Somad. Hai Abdul Somad, hari ini engkau tausiah. Kata orang Melayu, kau hanya menumpang tuah, bukan kau yang bertuah. Engkau menumpang tuah para habaib, zuriat, tetesan darah Nabi SAW mengalir dalam tubuh mereka. Engkau tak dapat hidup bersama Sayyidina Ali Abdul Somad, engkau tak dapat berjuang bersama Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, tapi kau dapat bertemu, bertatap muka dengan anak cucu keturunan mereka. Al-asila ila qarabati Rasulillah, menyambung hubungan dengan kerabat Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih kucintai daripada menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Itu bukan ucapan Abdul Somad, itu ucapan orang yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, dalam kisah idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam sebuah gua, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, jangan kau sedih, jangan kau takut, jangan kau cemas, innallaha ma'ana. Ada cerita dia dalam Al-Quran, tapi dia tetap lebih cinta, lebih suka menjalin hubungan dengan kerabat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini mereka ada bersama kita semua, para habaib. Mudah-mudahan kita termasuk cinta kepada mereka karena tulus hati, ikhlas. Semua yang hadir di majelis ini, setiap langkah tapak kakinya dicatat sebagai amal saleh. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka, bekas-bekas, semua tertulis. Wa kullu syai'in ahsaynahu, semuanya kami tulis fi kitabim mubin, dalam buku catatan yang nyata. Yang datang melangkahkan tapak kaki, tapi kami enggak jalan kaki Ustaz. Kami naik motor, setiap tetesan bensinnya akan kami balas. Saya enggak naik motor, saya naik mobil pakai solar Pak Ustaz. Setiap tetesan solarnya juga dibalas. Saya enggak pakai solar, saya numpang teman, tumpangannya juga dibalas. Semuanya. Anak-anak kecil, berapa anak tadi Ustaz Somad salami anak kecil saya salam. Bapaknya dilarang sama FPI. Jangan salam, jangan.
Jangan salah. Anak-anak gadis mau salaman, tidak, jangan. Nanti kita cari tempat lain. Tidak ada begitu semua. Karena Nabi saja, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersalaman dengan perempuan seumur hidupnya. Kalau kita cinta kepada dia, kita cinta kepada keturunannya, maka kita ikut perbuatan dia. Alaikum bisunnati, hendaklah engkau mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah para sahabatku, Sayyidina Umar wa Utsman wa Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in radhiyallahu anhum. Sampailah kepada para ulama, sampailah kepada tabi'in, sampailah kepada generasi sekarang. Bulan Agustus yang lalu saya pergi ke kota Kairo, berjumpa dengan salah seorang ulama besar. Sanad timur dan barat ada di kepalanya. Sanad dari negeri Maghribi Maroko, dia mengambil dari 3 orang ahli hadis bersaudara. Siapa dia? Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Semua sanad itu ada di kepalanya. Sanad dari timur diambil dari mana? Dari Syekh Muhammad Yasin Al-Falani. Sanad timur dan barat, lalu kemudian dia kumpulkan. Itulah dia Profesor Dr. Syekh Mahmud Said Mamduh. Dia tulis kitab sebanyak 7 jilid, hadis-hadis yang didhaifkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ada hadis dhaif, ada hadis dhaif, ada hadis dhaif. Apa kata Syekh Mahmud? Bal sahih bi jami'i syawahidihi wa mutaba'atihi. Tapi dia mengcounter dengan ilmiah, tak ada caci maki, tak ada sumpah serapah. Sama seperti Habibuna, orang yang kita cintai. Siapa dia kalau bukan lagi yang sekarang kita muliakan, yang sekarang kita hormati, masih mengajar, hidup tegak berdiri di Darul Mustafa, Habib Omar bin Hafiz. Ketika dicumpah serapah, ketika dicaci maki, orang heran, kenapa Habib tidak membalas? Kenapa Habib tidak keluarkan kata-kata kotor? Kata-kata itu tidak ada dalam diriku. Saya, Abdul Somad yang lemah, yang dhaif, saya ingin mengikuti itu. Maka ketika ada orang bertanya, Ustaz Somad kenapa nggak balas? Kenapa nggak caci maki? Karena aku tidak punya pulsa. Sekarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu saya pun datang ke rumah yang mulia Profesor Dr. Syekh Mahmud Said Mamduh, menulis kitab At-Ta'rif bi Awhami man qassama as-sunan baina sahih wa dhaif. Lalu begitu sampai beliau tanya, "Mine dari mana?" "Indonesia ya Syekh." "Ah, Indonesia." "Nah, hal ta'rif Al-Habib Salim bin Jundan?" Dia tidak Jundan, dia sebut Jundan. "Hal ta'rif Habib Salim bin Jundan?" Saya mau bilang tidak tahu malu. Naam, bilang naam aja susah. Naam. Saya tahu. Hal ta'rif lahu maktabat, dia punya perpustakaan, wa fihi mujalladat dhahmah, dan di dalam perpustakaan itu ada makhtutat manuskrip tulis tangan, kitab hadis yang dicari oleh ulama seluruh dunia, dan termasuk aku mencarinya. Kau tahu itu? Ya, saya tahu. Hal surtahu, kau pernah ke sana? Belum lagi. Masya Allah, majelis ini salah satu majelis tidak hanya dihadiri oleh para ulama besar, para habaib. Di antara habib besar itu adalah Habib Salim bin Jundan, yang tegas, yang hebat. Salah satu gelarnya Al-Alimul Allamah. Tidak hanya alim tapi Al-Allamah, Al-Muhaddiqul Fahhamah, Faridul Dahrihi wa Wahidu Asrihi. Dan di antara gelarnya An-Nasabah, diambil dari kata nasab. Kenapa disebut nasabah? Dia tahu nasab. Kalau ada habib tahu nasabnya tidak heran, karena mereka menjaga nasab itu sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Habib Salim bin Jundan, dia tahu nasab apa? Nasab raja-raja Belanda. Sehingga Raja Belanda itu memberikan penghargaan kepadanya. Lalu orang berkata, jangan-jangan Habib Salim bin Jundan buat nasab Raja Belanda karena ingin penghormatan.
dia buang penghormatan itu karena dia tidak perlu penghormatan. Dia hanya ingin menunjukkan, hai Belanda, hai penjajah, kami bangsa Indonesia bukan bodoh, bukan goblok. Kami tahu datuk nenek moyangmu, tapi kau sendiri pun tidak tahu nasab keturunanmu. Dan ketika diberikan penghormatan, dia membela negeri ini dengan apa? Dengan teriakan Allahu Akbar. Bangkit semangat pribumi, bangkit semangat NKRI, bangkit semangat kebangsaan, sampai diberikan penghormatan. Tapi dia tahu ini penghormatan datang dari musuh, ingin melunakkan hatinya. Lembutkah hatinya? Tidak. Dia tetap tidak terima itu. Dia hanya ingin menunjukkan kami bangsa yang hebat, kami bangsa bukan yang batah huruf, kami bukan orang yang tinggal di pokok kayu, kami bukan binatang. Kalian datang kemari menjajah kami yang punya kerajaan, yang punya kehormatan, yang punya keilmuan, yang punya pengetahuan. Jangankan bangsa kami, nenek moyangmu pun hafal di kepala kami. Itu yang ingin dikatakan oleh Al-Habib Salim bin Jindan. Allahu Akbar. Suatu ketika datang pendeta kepadanya bertanya, apa kata pendeta, mana yang lebih hebat, orang hidup atau orang mati? Tentu lebih hebat orang hidup, karena orang mati sudah mati dimakan cacing tanah. Lalu dia balik bertanya, mana yang lebih hebat, Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Dia ingin mencoba, karena dalam keyakinan kita Nabi Isa belum mati, sedangkan Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Tentu Habib berkata, Nabi Muhammad sudah meninggal, Nabi Isa masih hidup. Oh, kalau begitu lebih hebat Nabi Isa daripada Nabi Muhammad, karena Nabi Isa masih hidup dan Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Apakah kalah Habib Salim bin Jindan 1-0? Tidak. Dia tidak jawab. Dia balik bertanya, Nabi, kau katakan, kau tanya Nabi, iya, Maryam masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Ibuku masih hidup di belakang. Maka kalau begitu lebih hebat ibuku daripada Maryam, karena ibuku masih hidup dan Maryam sudah meninggal dunia. Patah hujah mereka. Lalu bagaimana menjawab Nabi Isa masih hidup, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia? Nabi SAW berkata, perbanyaklah salawat. Kenapa? Inna salatakum ma'lumatun alayya. Salawat kalian dibawa ke makamku. Salawat dari majlis Al-Habib Ali Kuitang, dari majlis ini dibawa ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Kuitang ke Masjid Nabawi 9.000 kilometer. Siapa yang tidak percaya, ukur sendiri. Sampai ke sana. Lalu kemudian bagaimana menjawabnya? Hebat mana? Lalu farqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak beda-bedakan para nabi itu. Semua nabi itu sama di hadapan Allah. Allah yang memuliakan. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Salawat kita dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika wa qad alimta? Bagaimana mungkin salawat kami sampai kepadamu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Allahu Akbar. Ustaz tahu cerita Habib Jindan mendapat penghargaan, Habib Salim bin Jindan berdebat, ini dari mana? Dari tulisan cucu beliau Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Jindan. Punya bukunya? Enggak. Terus dari mana? Google kan ada. Kalau gitu sanad Ustaz putus dong? Enggak putus. Kenapa? Saya sudah salaman tadi. Itulah perlunya bermuajahah. Muajahah diambil dari kata wajah. Wajah ketemu wajah. Assalamualaikum Habib, Habibuna. Masya Allah. Saya ingin cium tangan mereka. Mereka tidak mau. Mereka tarik. Saya paksa. Akhirnya kepala kami hampir berbentuk. Masya Allah. Beberapa hari yang lalu saya nunggu pesawat 4 jam di airport. Tiba-tiba datang seorang anak muda. Ustaz Somad, ya, mari kita pindah ke tempat yang lebih hebat. Apa namanya? Lounge. Kami pun pindah ke atas. Kenapa ini orang mau membawa saya ke atas? Apa kelebihan saya? Kami selalu melayani para habaib. Di antaranya adalah Habib Umar bin Hafiz, di antaranya adalah Habib Jindan, di antaranya adalah Habib Ahmad, di antaranya adalah para habaib. Lalu saya berkata dalam hati, jangan-jangan mereka salah sangka. Sudah jelas-jelas aku asal yang sangka aku Habib. Engkau pecinta para Habib.
Masya Allah. Di dunia saja dapat syafaat, apalagi di akhirat. Syafaat launch namanya. Karena pecinta para habib. Begitu juga nanti di akhirat. Begitu dipanggil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi memberi syafaat uzma, silakan masuk. Langsung masuk. Ini para habaib keturunannya, silakan masuk. Tiba-tiba antrian terakhir Abdul Somad. Loh, ini Habib enggak, tapi aku pecinta Habib, masuk. Amin. Tentu dengan amal. Jangan gara-gara ceramah ini pulang tak salat subuh. Itu bolak-balik sholat, sholat enggak. Kenapa? Aku sudah masuk surga. Cukup dengan cinta kepada para habib. Cinta dengan orangnya, cinta dengan ilmunya. Disitulah saya minta tolong. Saya sekarang sedang dalam serangan luar biasa ini. Kiri menyerang, kanan menyerang, depan menyerang, belakang laut. Tapi saya pandai mengelak. Hanya tidak kena. Kalau gitu Ustaz nelpon saja ke Habib Ahmad. Saya tidak bisa ngomong dengan Habib Ahmad. Kenapa? Saya belum pernah ketemu ngomong langsung. Kalau dengan Habib Jildan, oke lah. Begitu saya telepon dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong saya Habib, kalau bisa ada buku-buku yang bisa menolong saya supaya ini ada tulisan dari Al-Habib Salim bin Jildan fi naqdi kalamir Rafidah. Mantap ini, insyaallah akan saya baca. Tapi amat sangat mohon maaf, saya tidak minta kirim. Gak boleh, tolong kirim ya. Walat. Kami dari kecil sudah diajarkan, dari kecil. Ibu saya sebelum saya masuk sekolah, Mak punya teman namanya Syarifah. Syarifah itu apa mak? Keturunan Nabi. Kalau laki-laki Syarif, kalau perempuan Syarifah. Nanti kalau kau berjalan, kalau umurmu panjang, kalau kau sudah besar nanti kau bertemu dengan laki-laki Syarif. Kau nggak boleh membelakangi mereka. Nanti pantatmu berbisul. Makanya tadi waktu saya lewat, ini membelakangi bisa. Kalau ingat omongan mak saya mesti ceramah begini. Sebelum sekolah. Jadi kalau ada orang sekarang heran, kenapa Ustaz Somad majelis Habib cium tangan? Saya dari kecil sudah diingatkan itu. Emak saya dapatnya dari mana? Dari mbah saya. Mbah saya dapat dari mana? Dari moyang saya. Moyang saya memang siapa? Syekh Abdul Rahman. Beliau belajar di Makkah. Murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Murid langsung dari para habaib di Makkah Al-Mukarramah. Saya yakin itulah doa mereka, itulah mungkin pernah mereka berdoa. Salah satu dari cucu cicit keturunanku itu hendaklah bersama dengan majlis para habaib. Lalu kemudian doa moyang saya itu diaminkan Allah, diaminkan malaikat kepada Allah, diaminkan orang-orang soleh kepada Allah. Hari ini saya tak pernah berpikir terlintas sebesar ujung rambut pun tak pernah di kepala saya akan bicara depan para habaib. Tapi rupanya ada doa orang-orang tua. Makanya sahabat-sahabatku sekalian, kita bukan ulama, kita bukan habaib, kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita ikhlas, maka anak cucu kita akan bisa bersama satu majlis dengan mereka, insyaallah. Amin. Ya Allah, amin. Apa kata datuk saya? Cucuku banyak, lebih dari 40. Tapi yang satu ini, jangan sekolah umum, jangan masuk SD, jangan SMP, jangan SMA. Dia harus sekolah agama. Makanya yang lain ada SD, ada insinyur, macam-macam. Ada MSI, master segala ilmu. Tapi yang satu ini jangan. Saya masuk MDA, habis itu Sanawiyah, habis itu Aliyah, habis itu ke Azhar. Saya sekolah agama. Nanti kalau aku hidup, aku yang membiayai sekolahnya. Kalian jangan takut. Tapi kalau aku mati, itu sudah kusiapkan 2 hektar kebun kelapa untuk sekolah dia, sekolah agama. Begitu datuk saya meninggal, kelapa pun mati. Tapi Allah Maha Adil, diberikan saya beasiswa Al-Azhar, lulus saya. Diberikan saya beasiswa Maroko, lulus saya. Lama saya berpikir, kenapa aku lulus? Ternyata doa orang-orang tua kita. Maka kita ambil pelajaran. Kita mesti berniat, anakku yang ini harus sekolah agama, anakku yang ini harus menolong agama Allah. Sekarang orang takut menyekolahkan anaknya agama. Nanti tamat SAG, memang dia mau kerja apa? Mau makan apa? SE sarjana ekonomi jelas, SAK akuntansi jelas, MSI Master of Science jelas, MEK Master Ekonomi jelas. Ini SAG sarjana alam gaib.
Nggak jelas. Dia mau makan apa? Nahnu khalaqnakum, kami yang menciptakan kamu. Kami yang memberi kamu makan. La taqtulu auladakum, jangan kau bunuh anakmu khasyata imlaq, karena kau takut susah, karena kau takut miskin. Nahnu narzuqukum, kami yang memberi kamu makan. Jangankan anakmu, jangankan cucumu, sedangkan kau saja kami yang memberi makan. Berapa banyak orang yang ingin makan tak jadi makan, betul? Sudah tangan sendok mau nyuap batuk mati kota. Tapi berapa banyak orang yang pergi ke sungai membawa sebilah pancing, meletakkan 7 pancing dia pasang. Begitu dia tarik, ada yang cacingnya hilang, ada yang kailnya hilang, 3 pancing hilang semuanya. Tapi begitu dia pulang ke rumah, putus asakah dia? Tidak. Tak berapa lama datang orang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata rezekimu bukan ikan mentah, tapi 3 mangkok ikan matang sudah ada. Sudah tertulis namamu. Kenapa kau khawatir? Tapi jangan gara-gara ini lalu besok tidak berusaha. Mas, nggak cari rezeki. Kalau sudah tertulis kata Allah, nggak perlu cari rezeki. Okelah kata istrinya pun diam. Tiba-tiba pas makan siang, mana makanan kita? Oh suamiku, kalau memang ada dia akan datang dengan sini. Makanya jangan macam-macam kalau istrinya ngaji. Saya nggak minta kirim, tolong Habib kirimkan, enggak. Beliau, mana alamatnya? Begitu beliau tanya alamat, berarti mau dikirim nih. Masya Allah, rupanya Allah mau menunjukkan buku itu tidak datang kepadamu Abdul Somad, tapi kaulah yang datang kemari mengambil buku itu. Saya datang kemari menjemput buku itu. Buku itu bersejarah. Mana bukunya? Sudah disimpan, takut hilang. Masya Allah, buku-buku yang bermanfaat. Membaca, menulis. Bacalah, Iqra. Baca. Anda adalah apa yang Anda baca. Yang dibaca ini apa? Yang ditulis. Yang nulis siapa? Orang. Menulislah supaya kau tahu bahwa orang-orang yang akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Ceramah-ceramahnya akan hilang, betul? Apalagi katanya ceramah-ceramah Ustaz Somad akan dibuang dari YouTube. Ustaz takut? Enggak, kenapa? Udah banyak yang ngomong. Tapi ada tulisan yang tidak akan pernah hilang. Buku hampir sejengkal saya terima pagi ini dari Al-Habib Habib Jiddan Ibnu Nawfal Ibnu Salim. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan buat saya. 3 yang saya pesankan waktu nelpon waktu itu, tolong beri saya buku, tolong beri saya ceramah, tolong beri saya doa. Lalu Ustaz bisa sampai ke majelis ini dari mana? Alhamdulillah, ada para muhibbin, tak perlu saya sebut namanya satu-satu. Ada Habibuna wa sahibuna wa akhuna Habib Ali Ma'akil. Mereka tak mau, beliau ini tak mau disebut. Beliau ini mastur, di balik layar saja bermain. Tapi hari ini Masya Allah, beliau bersama dengan saya. Ustaz dari tadi ngomong gini terus, kenapa? Cincin saya baru dikasih. Ustaz kalau ngomong itu pakai tangan kanan, Ustaz, jangan pakai tangan kiri. Oke, nanti makin kelihatan lagi. Baik, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jiwa yang rapuh tinggal di ibu kota, makin banyak hiburan, kota metropolitan, maksiat merajalela, orang mencari ketenangan batin. Betul? Berangkat pagi pulang petang, peras keringat batin, pulang tukang nanggam lintang bukan. Di rumah stres, di kantor ditekan atasan, di jalan prit, di rumah ditekan istri. Akhirnya stres. Orang kalau sudah stres melihat Baygon seperti Coca-Cola. Akhirnya kalau begitu bunuh diri sajalah. Ku akhiri hidup ini. Diambilnya racun. Enggak ada racun. Buka kamar mandi yang ada Mama Lemon. Akhirnya ditelan. Setelah itu enggak mati. 3 hari sejak ngomong bumbunya. Enggak mati kata Allah, enggak. Kalau gitu gagal juga, bunuh diri pakai tali, ambil tali besar, ikatkan di leher, gantungkan ke atas, patah. Enggak juga mati. Nampaknya solusi terakhir rel kereta api.
Akhirnya sebelum mati sempatkan streaming terakhir. Akhiri segala. Kereta api pun lewat. Enggak mati. Salah deh. Jangan pernah lari dari hidup, tapi hadapi kenyataan. Betul? Hadapi kenyataan. Tak boleh menyanyi pop di majelis adat. Kalau mau nyanyi lagu Maulaya Salli wa Sallim Daiman Abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya Salli wa Sallim Daiman Abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dengan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada cara lain menenangkan jiwa kecuali dengan banyak-banyak berselawat. Betul? Ibu-ibu yang sedang hamil, stres, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Saya sengaja salah. Kalau saya salah, jamaah masih salah, itu berarti masih sadar. Tapi kalau saya salah, jamaah jangan terserah lah, Ustaz. Jadi sesuatu. Tenang, yang tumpah kena air, airnya barokah. Ini tadi belum mandi. Damai, jangan ada dusta di antara kita. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah memberikan 10 kebaikan kepadanya. Wa khatallahu asyra sayyi'at, ditutupi, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu 10 darajat, dinaikkan 7 tingkatan derajat kemuliaan. Oleh sebab itu datang, ada majelis maulid, datang untuk apa? Mengisi jiwa yang hampa, jiwa yang kosong, jiwa yang labil, jiwa yang saya bolak-balik, Ustaz kurus. Saya bilang sih, makanya kalau ada orang yang takut sama ceramah saya, ini somat harus diawasi, ceramahnya mengerikan. Wow, ngeri itu apanya? Beratnya cuma 50 kilo, itu pun sepatu ikut. Orang dia ngomong, orang ketawa, tapi yang radikal itu yang mana? Kalau mau nyebarin isu yang masuk akal, please deh. Apanya? Yang diajarkan sholawat. Mari berselawat kepada Rasulullah. Kalau ada maulid, datang. Isi maulid itu apa? 2, puja-pujian kepada Nabi dan sejarah Nabi. Saya nggak tahu di Jakarta, yang jelas di kampung halaman kami, di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau, kami sampai hari ini acara akikah, acara walimah masih baca Al-Barzanji. Sini masih? Abtabiul imla abismillatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Dulu kalau baca itu langsung dibaca sampai sekarang. Sekarang enggak, langsung diputus, tiba-tiba panitia dari dapur langsung langsung potong walama. Langsung yang baca lompat-lompat. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Langsung cepat langsung putus, langsung berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba ayyanun. Ustaz pernah hafal itu, belajarnya di mana? Enggak pernah belajar.
Kok bisa hafal? Setiap kali emak saya pergi acara orang walimah akikah, saya ikut. Ustaz ikut emangnya mau apa? Ada pulut kuning dengan ayam panggang. Ternyata pendidikan itu nggak mesti, anak-anak nggak bisa kita panggil, hei sini baca maulid, nggak bisa. Kita bawa saja dia. Ternyata anak-anak ini hafal. Anak-anak tadi yang dibawa, walaupun kepalanya kejedut berapa kali. Insya Allah nanti 2038 mereka yang akan jadi panitia maulid, insya Allah. Mereka yang akan membukakan peluang tempat untuk membuat maulid ini. Maka jangan sampai anak-anak ini kita racuni dengan lagu macam-macam. Yang racun kucing kamu. Tapi kan jika bilang kucing botak. Nauzubillah. Kalau lagu India tapi masih ada syair Islami, gak apa-apa. Allah ya Allah ya karam. Saya bingung kalau melihat artis India menyanyi lagu, walaupun lagu Sani, kolam kepala saya heran, ini iya apa enggak? Sampai hari gini-gini. Yang penting baca salawat, salawat, salawat. Salawat kita kreasi luar biasa. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. 4 tahun saya di Mesir gak pernah dengar lagu itu. 2 tahun di Maroko gak pernah dengar lagu itu. Ini lagu apa? Lagu Arab bukan. Bayati, Sobak, Zikar, Nahawan, Jaharka bukan. Lalu lagu apa? Ternyata lagu Jawa. Salatullah, salamullah, ler iler, ler iler, nematu miler, tak ijo, royo royo, manten anyar. Manten anyar ya ingat. Kata yang dimuliakan Allah, mengapa anak-anak, mengapa ibu-ibu, mengapa bapak-bapak hadir cinta? Ini hari libur. Orang hari libur maunya ke bukit, maunya ke dalam, maunya main ke atas. Tapi dia datang ke majelis habaib berdesak-desakan, sepi. Kenapa? Karena ketika ibunya hamil dulu menyanyikan lagu sholawat. Salatullah, salamullah, sambil goreng tahu pagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu baca kopi, sallallahu alaihi wasallam. Suaminya yang minum tenang sambil buat bakwan. Ini enggak, sekarang yang buat bakwan bukunya panjang. Sambil nyanyi lagu datang suami di belakang. Nama anaknya siapa? Anak pertama Mitun Cakrawati. Yang kedua Nabita Bacan. Yang ketiga Coach Sutahir. Yang keempat Kabigaci Kabigam. Kalau nama anak model begini yang susah siapa? Pak Kuat. Aku nikahkan engkau Kabigaci Kabigam bin Coach Sutahir. Makanya minta nama kepada abaib, minta nama kepada ulama. Ulama abaib, anakku baru saja lahir, namanya siapa? Tolonglah kasih nama. Nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah, Abdurrahman, Abdullah. Al-Habib Ali, nama Sayyidina Ali, sahabat-sahabat Nabi. Saya nggak ada sebut Abdul Somad ya. Tak boleh menyebut diri sendiri. Jamaah aja yang mancing-mancing saya. Ya, akhirnya saya terpancing menyebut Abdul Somad, keluar di internet. Abdul Somad memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah. Apa ya internet? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-istiqamah, satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada kau punya 1000 karamah. Betul? Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada seorang lelaki yatiru fil hawa, terbang di atas awan. Superman kah dia? Terserah. Kalau dia begini, Spiderman. Yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, terbang di atas awan. La tatar, jangan tertipu, yang terpukau.
Jangan kau pandang. Kenapa? Karena iblis dan setan pun bisa melakukan itu. Tapi kau pandanglah bagaimana ingat istiqomah, bukan istiqomah. Istiqomah. Dan istiqomah itu ada pada siapa? Pada para habaib. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki istiqomah. Mana istiqomah? Imamah. Imamah ini adalah imamah datuk mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Ketika akan perang masuk ke kota Makkah, Nabi di atas kepalanya imamatun sauda. Adapun imamatun bayda yang putih, banyak hadis tentang itu. Bagaimana Nabi berwudu, walam yanqud imamatahu, dia basahkan tapak tangannya dan tidak dia buka sorbannya. Itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu bersorban. Ustaz Somad tidak istiqomah, maka dia tidak pakai sorban. Dia pakai peci. Pecinya pakai AC 2. Orang ini suka kepanasan. Oleh sebab itu istiqomah para habaib. Belum pernah saya melihat foto Habib Jindan gak pakai imamah. Dan memang gak pernah saya cari-cari Habib-habib, kecuali pernah melihat diperlihatkan oleh Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang, ikut bersama kami hari majlis ini, foto, gambar, video khutbah di Padang Arafah As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar radhiyallahu anhu rahimahullah. Dan beliau ketika itu menyampaikan khutbah pada Arafah, nampak rambutnya, karena memang tidak boleh menutup kepala. Mereka menjaga ini sampai kepada toilasan, kain yang panjang, ini namanya toilasan. Kalau kain pendek diletakkan di tengkuk, burdah, burdatul khadra, burdah berwarna hijau. Kebetulan warna hijau. Adapun toilasan dipakaikan di atas kepala. Setelah pakai sorban, mereka pakai di atas kepala, lalu ditutupkan. Karena datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai itu, menutup itu, pakai imamah, pakai kolan suah di dalam, pakai toilasan, pakai burdah, sampai pada tongkat. Setiap Nabi pasti ada tongkat. Ya takimu ada asar, mereka tongkat. Makanya Habib Munzir al-Musawwar, Habib Ali Zainal Abidin, maka pakai tongkat, pakai sampai pada cincin. Hal-hal kecil mereka pakai. Rata-rata Habib coba lihat cincinnya dikelingking, betul? Ustaz, kenapa cincinnya di sini, kenapa nggak dikelingking? Saya kecil, kurus. Kalau saya pakai di sini bahaya. Ketika lepas. Iya kalau jatuh ke kepala. Kalau ke mulut jamaah pas. Semua perbuatan mereka itu ada dalilnya. Dari mulai imamah sampai kepada toilasan, sampai kepada burda, sampai kepada jubah, sampai kepada sorban, sampai kepada sendalnya sekalipun mengikut sunnah. Itulah makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abadan, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Apa dia? Kitabullah Al-Quran wa itrati ahli baiti, dan ahli baitku. Maka istiqomahlah yang mengaji dengan majlis para habaib, penghormatan, kemuliaan. Tidak ada cara lain. Seorang hamba Allah di antara kalangan muhibbin datang ke Tarif Hadramaut, sengaja di sop paling belakang agar jangan terlihat oleh Habibuna Umar bin Hafiz. Kita di belakang aja jangan terlihat. Ternyata Habib Umar melihat. Ketika dalam majelisnya, dia tarik ini, dia ajak ke depan, dia bawa ke majelis makannya. Ustaz dapat ceritanya dari mana? Tadi malam, muttasil sanadnya insyaallah. Rawahu thiqah an thiqah. Maka kelembutan hati, kemuliaan, adab, al-adab fawqal ilmi. Apa kata Syekh Fikri Tariq? Kata beliau, Ustaz Somad Ali Buna berkata, 10 tahun kau berada di majelis ini, 10 tahun kau berada di sini, ilmu banyak tapi adabmu tak ada, tak ada guna ilmu. Setahun kau mulazamah tapi adabmu hebat luar biasa. Maka adab, al-adab fawqal ilmi. Saya berharap Abdul Somad hamba Allah al-faqir yang hina, yang rendah, jangan sampai keluar dari majelis ini dalam kata-kata memang dasar Abdul Somad tak beradab. Di depan para habaib membelakang, ngomong yang melintir-melintir kemana-mana.
suaranya menggelegar-gelegar, nggak tentu arah. Tapi alhamdulillah itu tidak ada di hati mereka, itu tidak ada di hati murid-murid mereka. Itu hanya prasangka hamba Allah yang baik. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita semua insyaallah. Intinya mari kita istiqomah, dengarkan. Yang bisa datang datang, yang nggak bisa datang streaming, yang bisa streaming nabung beli agak 2 giga, nggak juga bisa mati aja. Apalagi yang bisa kita lakukan hidup ini? Kita selalu minta Allah menj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup sampai Ahad pekan depan, takdirkan masih bisa ke majelis ini. Amin. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku harus mati, biarlah mati, karena mati itu berhenti dari segala perbuatan dosa. Saya diberikan amanah menjelang 10:30 harus berhenti, dan pas sekarang 10:30, 45 menit saya menyampaikan tausiah, karena setelah ini akan menuju petamburan di majelis Habibuna, orang yang paling kita cintai, Habibuna Rizik bin Syihab. Semoga Allah memberikan kesehatan pada beliau, semoga Allah memberikan kekuatan. Jangan pernah lupa mendoakan beliau dan para habaib kita. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala kemurahan hati. Maafkan hamba Allah yang dhaif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.